Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Yes, Tribuners, seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara tentang bea cukai, biasanya Tribuners di rumah itu selalu mengidentikannya dengan barang-barang ilegal ataupun misalkan ada barang-barang yang masuk ke Indonesia, terus ada pajak, bea dan cukai dan sebagainya. Tapi Tribuners, ternyata bea cukai itu tidak hanya memiliki kegiatan untuk menangkap ataupun istilahnya mengambil barang ilegal gitu, tapi banyak banget nih kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pihak bea cukai. Nah, penasaran seperti apa sih kira-kira kegiatan bea cukai yang sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia masih belum banyak yang tahu? Kali ini di podcast ini kita akan mengambil tema mengenal lebih dalam bea cukai dan telah hadir bersama Mutiara narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Ikhlas Nasution selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. Halo Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Waduh, alhamdulillah. Dan telah hadir juga bersama dengan saya salah satu narasumber yang cantik juga nih hari ini, yaitu Kak Aini selaku copywriter dan Daber Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Halo Kak, selamat datang nih ya di Tribun Lampung. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, nih Tribuners, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, kita harus ngobrol nih terkait dengan apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Nah Tribuners yang penasaran, langsung aja saksikan podcast Tribun Lampung selama 30-45 menit ke depan bersama dengan Mutiara dan juga dua narasumber hebat kita. Nah Pak Ikhlas, Mutiara ingin bertanya nih, sebenarnya apa sih Pak Bea Cukai? Mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum paham nih, apa itu Bea Cukai? Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tabik pun pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bea cukai, orang banyak mengenal seperti tadi kata Mbak Mutia, orang taunya bea cukai itu nangkap penyelundup di bandara, di pelabuhan. Bahkan ada yang melihat bea cukai itu yang pakai shebo hitam. Nah, memang sebenarnya bea cukai itu tidak hanya itu tugasnya Mbak Mutia. Jadi bea cukai juga terkenal atau berperan terkait dengan pemungutan pajak, revenue collector. Jadi kami juga salah satu instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran untuk mengumpulkan penerimaan negara, baik dari bea masuk, cukai ataupun bea keluar. Nah, terkait dengan pemungutan penerimaan negara revenue collector, nah bea cukai juga melakukan pemungutan pajak dalam rangka impor yang nantinya kami serahkan sama teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti dikelompokkan yang mana penerimaan negara dari sektor pajakan, yang mana dari bea masuk maupun bea keluar, dan yang mana cukai. Nah selanjutnya juga ada tugas dan fungsi kami terkait dengan community protector. Nah kalau kita bicara community protector, tentunya bagaimana bea cukai itu berperan ya tadi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang ilegal, yang berbahaya, bahkan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Nah kalau tadi sekilas kalau kita hanya melihat bea cukai yang ada di bandara, pelabuhan, itu salah satu tugasnya bagaimana kita mencoba memberantas penyelundupan terkait dengan narkotika atau mungkin barang-barang kimia lainnya atau mungkin bahan-bahan yang berbahaya, katakanlah bahan peledak misalnya, amunisi. Nah kemudian di samping itu juga tugas kami di situasi terkait dengan kami mendukung pertumbuhan ekonomi, kami juga memiliki tugas dan fungsi diamanatkan oleh peraturan perundangan untuk mendukung industrial assistant. Jadi bagaimana industri dalam negeri kita bisa berkompetisi di global market. Nah tentunya itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Tentunya kita melibatkan juga instansi terkait lainnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga, trade facilitator. Apa itu trade facilitator? Trade facilitator itu bagaimana kita memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan buat ya produsen-produsen maupun juga pedagang yang orientasinya adalah memberikan devisa buat negara. Nah mungkin salah satu yang saat ini sedang marak UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM ini salah satu penopang sendi-sendi ekonomi kita di masa pandemi kemarin, pandemi COVID-19. Alhasil, alhamdulillah ekonomi kita masih stabil. Nah bahkan diprediksi di 2023 atau 2024 naik menjadi 5%, bertumbuh dan berkembang. Nah tentunya bea cukai juga
mesti ikut juga mencermati kondisi itu dengan cara apa? Nah, kita harus juga memfasilitasi di UMKM. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa membantu mereka membuka pasar di luar. Nah, kami juga mempunyai atas keuangan yang tentunya mereka bisa juga menjembatani UMKM di sini yang ingin mengekspor barangnya dengan bayar di luar, dan seperti apa sih demand yang ada di pasar internasional. Nah, demikian juga kami juga membantu asistensi seperti apa sih regulasi atau SOP untuk bisa teman-teman UMKM ini ekspor barangnya. Nah, di antara itu adalah tugas fungsi kami di luar mungkin hal-hal yang kita support atau misalnya seperti ini kegiatan kehumasan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidak banyak orang yang mengetahui mungkin tugas fungsi bea cukai yang tadi saya sebutkan. Iya, betul sekali. Revenue collector, community protector, industrial assistant, sama trade facilitator. Nah, tugas kita di sini juga ada tugas apa namanya? Bukan tugas sampingan lah. The other function of customer employee, kita juga harus bisa membuka wawasan masyarakat publik bahwa bea cukai ini juga berperan bagaimana bisa mendistribusikan informasi. Okay. Saat ini kan kita sudah ada keterbukaan informasi. Iya. Jadi apa yang dilakukan bea cukai, termasuk juga apa sih yang dilakukan bea cukai selain keempat fungsi tadi. Kami juga seringkali mengadakan bakti sosial. Nah, tentunya dengan melihat komposisi saat ini, terutama di Kementerian kami, Kementerian Keuangan, dan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan, 75% pegawai kami didominasi oleh kaum milenial, generasi milenial. Nah, tentunya kami juga harus mencermati dan mengantisipasi seperti apa perubahan-perubahan yang akan kami hadapi di kemudian hari. Nah, tugas-tugas yang kami lakukan juga berkembang. Jadi kami juga mencoba bagaimana mengenalkan seperti apa bea cukai ke generasi milenial. Termasuk juga kegiatan-kegiatan aktivitas kami tidak melulu hanya terkait dengan fungsi tadi. Nanti juga dijelaskan oleh rekan kita, Mbak Aini, terkait kegiatan-kegiatan lain. Contohnya misalnya, kita ada kegiatan custom and exercise for high school. Nah, untuk anak SMA. Jadi bagaimana bea cukai hadir tengah teman-teman SMA buat memberikan semacam, ayo kita ada lomba kompetisi, baik itu ada namanya voice over, ada nanti mencoba paduan suara, menarik sebenarnya, atau juga bagaimana belajar menjadi MC. Nah, mungkin selain itu juga kita ada namanya custom goes to kampus atau to school. Iya, betul. Ini bagaimana kita memberikan pemahaman, ini loh tugas bea cukai dengan kita misalnya ada demonstrasi anjing pelacak canine. Bagaimana juga kita mendemonstrasikan ini loh barang-barang yang berbahaya yang kita awasi untuk tidak diselundupkan atau tidak dimasukkan ke dalam negeri. Nah, itulah beberapa yang tugas yang kita lakukan maupun tugas lain yang kita lakukan sebagai pegawai bea dan cukai. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya melakukan istilah penyelidikan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal saja, tapi banyak sekali hal atau kegiatan yang dilakukan oleh bea cukai yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Tadi sudah disebutkan juga, bahkan ada yang bea cukai nanti goes to senior high school, goes to kampus, dan juga ada bea cukai yang memang mereka memfasilitasi UMKM yang ada di Indonesia dan juga memfasilitasi informasi yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau kita berbicara masalah informasi nih, kan banyak sekali beredar informasi-informasi palsu atau hoax. Terutama di generasi milenial ini banyaknya handphone atau smartphone yang lagi viral. Dikit-dikit mereka harus beli yang baru nih, katanya diiming-imingi harga murah. Terus tiba-tiba pas udah masuk ke Indonesia, ternyata nggak bisa dipakai. No service. Nah, itu kira-kira kenapa sih, bisa dijelaskan Kak ini kepada Tribuners di rumah nih, supaya Tribuners di rumah itu tidak mudah istilahnya tergoda dengan barang-barang murah, nggak tahunya malah udah nyampe ke Indonesia nggak bisa dipakai nih, useless gitu. Nah, itu dia. Memang pada saat ini lagi gencar-gencarnya ya, apalagi kita generasi milenial pada FOMO gitu. FOMO banget. Kalau ada yang baru harus banget update gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata budget nggak cukup nih, BPJS ya istilahnya ya, budget pas-pasan. Tapi pengennya yang bagus gitu. Terus tergiur harga murah, ternyata itu belum didaftarkan emailnya. Kenapa dia no service? Karena sekarang itu kita ada pengawasan. Jadi bea cukai ini selain
melakukan pengawasan dengan melakukan penyelundupan, Pengawasan penyelundupan, penyelundupan. kita juga dengan teknologi sekarang. Oke. Itu yang tadinya kayak masih bisa ada celah-celah Iya, ya, jalan karena kan tikus banyak gitu. juga beberapa Nah, kasus karena ada celahnya. iya, sekarang tuh istilahnya kayak udah diskakmat dari teknologi. Oke. Jadi penggunaan email, apa sih email itu? Email itu adalah identitasnya handphone tersebut, HKT namanya. Ada handphone, ada komputer genggam, dan tablet gitu. Jadi kalau misalnya kita nih beli barang dari luar negeri, contohnya misalnya kita ke luar negeri deh, kita sebagai traveler ke sana. Untuk dapat menggunakan HKT tersebut, ketika sampai terminal kedatangan di bandara, itu tuh harus didaftarin dulu emailnya gitu ke posnya Bea Cukai di situ di terminal kedatangan. Di situ gampang banget sih sebenarnya Kak. Kalau mau legal itu sebenarnya mudah. Caranya gimana nih Kak? Caranya tuh bisa lewat website Bea Cukai atau pakai aplikasinya mobile Bea Cukai juga bisa. Jadi ntar kita kayak semudah kita pesen tiket bioskop gitu. Kayak gitu. Ya, gitu ya. Di salah satu aplikasi. Jadi memang sudah disediakan ya website yang mempermudah Iya. masyarakat Indonesia Nah. kalau misal kan ingin mendaftarkan tadi email itu tadi ya biar ponselnya yang dibeli di luar negeri ini terdaftar, bisa dipakai di Indonesia. Indonesia. Nanti gitu. kan dia muncul kayak QR code gitu, nanti dikasihin petugas Bea Cukai, tinggal di scan, tunggu sebentar, udah jadi Oke. gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel ya itu. sebenarnya. Nah, ada lagi kalau misalnya belinya di e-commerce, misalnya ya di toko oren atau toko hijau gitu kan ya. Beli nih, pastikan nanti ketika barang itu sampai dilihat dulu emailnya ada atau enggak. Kalau nggak terdaftar, itu harus bisa diajuin garansi ke tokonya. Harus toko resmi. Kalau toko nggak resmi. kalau nggak resmi kan takutnya nggak kejamin tuh ya. Iya, betul. Emailnya abal-abal, ntar baru dipakai 3 bulan udah nggak bisa dipakai lagi gitu Iya, kan. betul. Jadi emang harus bener-bener dicek ketika sampai. Gampang juga itu, HP-nya pas udah dibuka tinggal ketik bintang pagar 060 pagar. Bintang pagar 060 Nol. pagar. Oke. Nanti langsung kalau udah terdaftar emailnya dia langsung muncul emailnya. Tapi kalau nggak terdaftar ya nggak ada. Tapi Iya. bisa juga dicek di websitenya Bea Cukai, cek email. Oh, bisa langsung di websitenya Bea Iya. Cukai. Rata-rata kan kalau anak-anak zaman sekarang itu beli yang second gitu. Iya, betul. Dia kadang tokonya tuh kan nggak resmi, jadi ketika dipakai baru berapa bulan udah nggak bisa dipakai itu nggak bisa. Kita udah nggak bisa nangin ini lagi. Oh, kalau case-nya seperti itu udah nggak bisa ditangani lagi. Oke. Nggak beli di toko resmi, makanya jangan tergiur sama Harga murah. Oke, Tribuners di rumah nih. Jadi Tribuners kalau misalkan beli barang-barang jangan tergiur ya dengan harga murah, dan kalau beli pun harus di toko resminya. Jadi ketika ada problem, ada masalah dengan barang tersebut, nanti itu bisa istilahnya dibantu oleh pihak Bea Cukai ya. Iya, betul sekali. Nah, Tribuners di rumah. Oke, Tribuners, jadi kan tadi udah dijelasin nih sama Kak Aini kalau misalkan Tribuners di rumah yang FOMO banget pengen punya smartphone dengan kualitas yang bagus tapi harga murah, jangan tergiur nih Tribuners. Jadi ketika memang barang itu bagus, tentunya kita harus mengeluarkan kocek yang lebih juga ya. Dan jangan lupa untuk belinya di toko resmi. Jadi ketika ada trouble ataupun masalah dengan barangnya, Tribuners itu bisa dengan mudah untuk mencari solusinya. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui banyak sekali kan penipuan-penipuan nih Mbak yang mengaitkan dengan pihak Bea Cukai tentunya. Nah, seperti apa sih yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai untuk menangani masalah berita-berita hoax ataupun penipuan? Nah, itu sering terjadi nih di kota-kota besar. Nah, bisa kasih contoh kasus nih mungkin Iya, kasus case-nya yang sering terjadi itu, Mbak? Ada beberapa macam case sebenarnya. Salah satunya yaitu ada belanja online, ada asmara, bahkan ada lelang juga, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Cuman yang marak ini beberapa hari yang lalu tuh temannya kakak saya ada yang melapor ke saya gitu. Ini saya ditagih Bea Cukai, katanya saya beli barang di Depok. Barangnya apa kak? Barangnya sepatu. Beli di mana? Di Depok katanya. Katanya disita sama Bea Cukai karena belum bayar pajaknya gitu. Saya kan tertegun ya loh. Iya, Di Depok, di lokal gitu. Karena sepertinya masyarakat ini belum paham apa arti impor gitu ya. Kita itu mengenakan pajak untuk barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Itulah yang namanya impor. Kalau beli di lokal ya nggak ada pajaknya dong. Itu udah jelas penipuan. Bahkan penipu itu sampai begitunya dengan memasang foto profil
orang bea cukai nih asal screen capture di Instagram atau sosmed gitu Sampai ya. separah itu ya, Mbak? Dijadiin foto profilnya gitu. Oh, ini saya petugas bea cukai, dan itu disertai ancaman. Kalau Anda nggak bayar dalam waktu sekian, nanti saya akan mendatangi ke rumah atau akan dibawa ke jalur hukum. Ya pasti orang awam pasti takut dong. Iya, betul. Aduh, saya cuma beli sepatu doang, masa saya mau Sampai sebegitunya gitu kan, sampai dapat pengancaman juga Iya, harus bayar iya. A, B, C gitu ya. Itu dia, makanya untuk ciri-ciri penipuan itu tadi disertai dengan ancaman, dan bea cukai itu nggak pernah menghubungi customer atau pembayaran itu nggak pernah pakai rekening pribadi, Oke. karena kita pakai kode billing ya Pak ya. Iya, oke. Itulah penipuannya. Jadi Tribuners di rumah kalau mendapatkan pesan nih ya yang mengatasnamakan bea cukai, apalagi terdapat pengancaman, hati-hati karena itu memang bukan dari Bukan pihak dari bea pihak cukai. bea Apalagi cukai. kalau Tribuners di rumah beli barangnya itu produk lokal nih, hati-hati kalau misalkan disuruh bayar pajak ya. Nah, berbicara tentang produk lokal dan juga bayar pajak nih, Pak Ikhlas, sebenarnya produk apa saja sih yang dikenakan bea cukai itu kalau misalkan masuk ke Indonesia? Ada produk tertentu kah atau memang semua produk yang masuk ke Indonesia akan dikenakan bea cukai? Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui kan memang mungkin Tribuners di rumah masih banyak yang belum paham nih Pak tentang produk apa saja sih yang akan dikenakan biaya bea cukai, ataupun apakah misalkan Mutiara bepergian ke luar negeri bawa barang itu bakal dikenakan bea cukai atau tidak gitu. Nah, bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah Pak? Ya, terima kasih Mbak Mutia. Jadi pada prinsipnya setiap barang yang diimpor ke dalam daerah pabean ke Indonesia itu dia subject to import duty. Artinya melekat bahwa pada barang impor itu terhutang bea masuk. Nah, namun ada berdasarkan peraturan perundangan pengecualian-pengecualian. Misalnya kayak tadi barang penumpang, Mbak Mutia habis traveling dari mana-mana dari luar negeri membawa barang kurang dari 500 US dollar itu free. Tidak perlu untuk dikenakan biaya masuk. Nah, termasuk juga misalnya impor barang kiriman atau misalnya barang pindahan dalam jumlah yang wajar. Nah, itu memang ada ketentuannya. Atau misalnya barang contoh. Nah, atau misalnya barang untuk kegiatan sosial atau hibah. Atau untuk penelitian, pengetahuan, itu ada diatur di Undang-Undang Pasal 25. Nah, kemudian ada juga yang pembebasan relatif atau dengan keringanan. Jadi pembebasan tapi tidak sepenuhnya dia tidak bayar. Jadi dikenakan misalnya kebijakan berdasarkan peraturan perundangan dia hanya bayar misalnya persentase tertentu. Nah, namun demikian Mbak Mutia, kita punya ada namanya buku tarif kepabeanan Indonesia BTKI. Yang tebalnya sebesar ini. Betul. Nah, itu semua barang yang ada Mbak Mutia sebutkan itu ada di situ tetapkan pos tarifnya. Termasuk besaran tarif biaya masuknya. Nah, namun demikian berdasarkan kami ini adalah bea cukai ini kita memiliki organisasi secara global yang namanya World Customs Organization. Jadi bea cukai manapun dia itu menginduknya ke World Customs Organization. Jadi pusatnya ada di Brussels, Belgia. Nah, jadi ditetapkan bahwasanya kita harus memiliki buku tarif. Dan juga kebijakan yang disepakati adalah sejak 2008 itu sudah disepakati bahwasanya pengurangan pembebanan tarif biaya masuk khususnya untuk barang-barang modal. Jadi kalau bisa saya sampaikan di buku tarif kepabeanan Indonesia itu hampir sekitar 70 sampai 80% sudah 0%. Hampir 70 sampai 80% sudah 0% untuk biaya masuk. biaya masuknya. Nah, tentunya Mbak Mutia, kebijakan pemerintah memang disepakati masing-masing negara anggota dari World Customs Organization memiliki pertimbangan kebijakan untuk dalam rangka melakukan pembinaan buat industrinya atau untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Nah, di situ tentunya kita memberikan juga pertimbangan-pertimbangan seperti barang-barang yang rentan mungkin mengganggu sendi-sendi ekonomi industri dalam negeri. Contohnya bukan itu. Nah, Indonesia kan terkenal dengan produksi misalnya pakaian. Jadi kalau Mbak Mutia keluar, alih-alih misalnya mau beli baju-baju, ternyata itu made Indonesia. Tas misalnya, ternyata ada juga Indonesia. Walaupun dengan merek terkenal. Itu sebenarnya banyak kejadian sebenarnya Pak ya. Betul.
sepatu. Iya, sepatu Sepatu di daerah tertentu di Bandung contohnya, Cibaduyut Sendal. Itu kan produsen-produsen lokal yang harus kita lindungi. Iya, betul. Nah, itulah pertimbangan pemerintah beberapa komoditi yang masih harus kita protek dengan cara bagaimana tetap kita tetapkan biaya masuknya. Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau Mbak Mutia misalnya, kenapa sih saya mau beli sepatu yang mahal ini, kok pajaknya besar banget, biaya masuknya besar banget? Salah satu pertimbangan itu, karena kita punya loh industri dalam negeri. Industri dalam negeri kita gitu ya. Kenapa nggak kita prioritaskan beli yang dalam negeri dulu? Iya, Seperti kata pesannya Pak Presiden kan. Nah, cintai produk dalam negeri kita. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan membeli produk dalam negeri, terutama kita yang lihat kualitasnya memang yang bagus. Nah, itulah upaya pemerintah bagaimana bisa mendorong industri dalam negeri ini bisa bersaing. Caranya gimana? Nah, itu untuk komoditi-komoditi tertentu yang notabene sudah bisa dihasilkan oleh industri dalam negeri. Nah, itu tetap dikenakan tarif biaya masuk impor. Jadi di sini Bea Cukai memiliki peran yang penting ya Pak, untuk bisa mempertahankan apa istilahnya ekonomi di Indonesia. Betul. Ya, barang-barang terutama yang memang diproduksi oleh orang-orang Indonesia sudah bagus kualitasnya nih Tribuners. Jadi cintai produk dalam negeri karena Bea Cukai sendiri memiliki peran untuk apa ya, barang-barang dari Indonesia ini harus dibeli dengan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tuh harus lebih cinta dengan produk dalam negerinya. Yeah. Nih Pak, kan Mbak Aini ini nih sebenarnya sebagai seorang konten kreator. Nah tadi kan berkaitan banyak banget penipuan, informasi hoax. Tentunya Bea Cukai memiliki peran untuk menyebarkan informasi dan juga memberikan klarifikasi kalau ada kasus penipuan dan sebagainya. Seperti apa sih peran media dari Bea Cukai ini untuk menangani hoax-hoax itu dan memberikan informasi kepada masyarakat di rumah tentunya? Nah, itulah salah satu dari tugas kita ini kan. Setiap kita adalah humas. Oke. Nah, di situ fungsinya humas selain memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat untuk meluruskan informasi yang tidak benar. Itu sendiri itulah gunanya sosial media sekarang kan ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang teknologi itu udah canggih ya. Iya, betul. Udah nggak ngelihat koran lagi kan. Sekarang ini nggak terbatas oleh waktu dan ruang ya. Iya, Jadi kita bisa jadi mengakses informasi di mana dan kapan saja. Betul. Dari situlah kita ngasih penyuluhan terus menerus tiada habisnya. Seperti yang dikatakan sama Pak Ikhlas tadi, kita bahkan sampai ke visit ke kampus, ke sekolah, ke SMA itu untuk memberikan edukasi gitu. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, sebenarnya Bea Cukai sendiri aktif nggak sih di media sosial nih? Kak ini bisa dijelaskan ke Tribuners di rumah, dan kalau aktif apa aja sih sosial medianya, biar Tribuners di rumah ini mungkin yang memang belum paham nih ya tentang Bea Cukai, perannya dan kegiatannya bisa melihat secara langsung di sosial medianya. Bisa banget, apalagi ya untuk kaum nggak cuma kaum milenial deh sekarang yang main sosmed. Sekarang Instagram. Iya, ke Instagram. Kita Instagramnya tuh ada Kanwil BC Sumbakbar. Boleh di follow ya, atau YouTube-nya juga ada. Ingat nih ya, nanti di akhir acara Mutiara akan sebutkan lagi biar Tribuners memfollow gitu. Kita aktif banget di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Facebook juga ada. Atau ada website kita juga, BC Kanwil Sumbakbar. Oke, jadi di media sosial itu Bea Cukai ini selalu memberikan informasi terkait dengan kegiatannya. Terus juga kalau misalkan ada berita-berita hoax atau ada informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat, biasanya juga melalui media sosial ya Kak. Bahkan kita ada konten edukasi loh Kak. Oke, ada konten edukasi. Namanya Insting. Informasi penting Humas Bea Cukai Sumbakbar. Nah, kalau misalnya nanti ada kasus penipuan nih, boleh juga buat teman-teman untuk langsung menghubungi kita Bea Cukai, atau ada juga kita Bravo Bea Cukai yaitu di 150225. Oke, jadi kalau misalkan ada kasus penipuan dan sebagainya bisa langsung menghubungi nomor yang tertera, dan juga bisa mungkin menghubungi lewat sosial media, bisa nggak itu? Bisa juga. Oke, kalau Instagram di DM lah ya. Nah, Tribuners di rumah juga nih kan, kalau misalkan kita berbicara masalah Bea Cukai, mungkin Tribuners di rumah itu ada yang memiliki usaha, tapi usahanya mungkin masih dalam kategori industri kecil, namun udah ada pemesanan dari luar negeri nih Pak Ikhlas. Seperti apa peran dari Bea Cukai ini untuk memajukan atau mengembangkan UMKM di Indonesia yang mungkin masih dalam skala yang kecil seperti itu Pak? Terima kasih Mbak Mutia. Jadi ya tadi seperti kami sampaikan di awal Mbak Mutia, jadi tugas kami tidak hanya menjalankan atau melaksanakan 4 tugas dan fungsi yang tadi, tapi kami juga
mencermati bagaimana upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui tadi 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 dan tentunya menghantam sendi-sendi ekonomi kita. Nah, kami ada juga program PEN namanya. Nah, dari pemerintah pusat. Nah, PEN itu adalah bagaimana pemulihan ekonomi nasional bisa berlanjut, mengejar ketertinggalan kita selama pandemi kemarin. Nah, salah satu yang menjadi motor adalah UMKM. Jadi titik berat kita dalam konteks trade facilitator tadi, bagaimana kita bisa mendorong teman-teman UMKM ini bisa berorientasi ekspor. Ketika dia bisa berorientasi ekspor, tentunya bisa memberikan devisa buat negara. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, tentunya di sekeliling kita banyak UMKM. Iya. Dari yang jual makanan, dari yang jual tekstil atau pakaian, sampai alas kaki. Nah, kembali lagi, Bea Cukai Sumatera Bagian Barat sejak kita berangsur melakukan pemulihan dari COVID-19 ya, kami juga sudah melakukan EK Bea Cukai. EK Bea Cukai itu artinya edukasi, komunikasi dan asistensi Bea Cukai kepada UMKM. Bentuk edukasinya apa? Tadi disampaikan oleh Mbak Aini, kita melakukan pengumpulan atau gathering dengan UMKM yang memang mereka memiliki rencana untuk ekspor. Nah, baik lagi, Bea Cukai kan kaitan sama impor-ekspor. Impor-ekspor ya. Jadi kalau memang misalnya, Pak, kami nggak punya semangat atau kapasitas, monggo kurangnya di mana. Kalau memang misalnya belum punya kapasitas, kami nanti akan sambungkan dengan teman-teman baik Dinas Perindustrian Perdagangan atau BI dan teman-teman lain yang terkait koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM. Nanti kita disambungkan. Tapi ketika memang sudah ada niat atau orientasi untuk ekspor, nah kami edukasi prosedurnya seperti apa untuk ekspor. Kemudian izin apa yang perlu dilengkapi. Nah, kemudian juga SOP-nya atau mungkin misalnya dia nggak tahu, Pak, bagaimana kalau misalnya barang ini apakah termasuk barang yang dibatasi atau dilarang seperti apa. Nah, itu kami edukasi. Kami undang ke kantor atau mungkin kami buat pertemuan beberapa UMKM jadi bisa efisien dan efektif kita bisa menyampaikan edukasi itu. Dan itu sering kali kita lakukan. Yang kemudian komunikasi. Nah, komunikasi ini ada beberapa UMKM yang mungkin tempatnya jauh. Nah, kemudian kami juga bisa melakukan dengan asosiasi atau juga mungkin mereka ada perwakilan yang ada di Lampung. Nah, nanti bisa mereka yang dari Lampung ini seperti TOT bisa mereka menyebarluaskan informasi ini ke pelosok-pelosok. Nah, yang terakhir asistensi. Nah, kalau kita misalnya sudah mengidentifikasi, kemudian juga kita lihat ini ada potensi untuk ekspor, jadi kita kawal Mbak Mutia, bagaimana dia bisa memenuhi standarisasi yang biasanya yang diinginkan oleh buyer di luar. Nah, tentunya tadi, karena kami kan tidak tahu nih seperti apa sih keinginan buyer. Nah, kami punya perwakilan-perwakilan ada di luar. Jadi ada atas kami, atas keuangan namanya, yang banyak ditempati oleh senior-senior kami dari Bea dan Cukai. Nah, mereka nanti akan membantu seperti apa sih demand, barang apa yang di sana itu yang diminati. Nah, asistensi seperti apa, kualitas yang diinginkan, kemasan apa yang menarik, sampai mungkin harga range yang kira bisa kompetitif di sana, itu kami sampaikan dalam bentuk asistensi kami kepada UMKM. Oke, luar biasa sekali ternyata peran dari Bea Cukai ini Tribun yang memiliki UMKM dan mungkin masih minder karena tadi bingung ya, tidak tahu. Sebenarnya mungkin mereka ekspor tapi karena ketidaktahuan gitu kan. Tribuners di rumah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikhlas, ternyata memang dari pihak Bea Cukai sendiri itu memberikan edukasi kepada masyarakat ya, tadi EKA ya Pak ya, betul edukasi, sekali. Komunikasi dan asistensi. Nah, Tribuners di rumah yang punya UMKM jangan ragu kalau misalnya Tribuners di rumah ingin mengembangkan usahanya tidak hanya untuk lingkup skala di Indonesia atau lokal tapi pengen internasional gitu kan produk-produknya. Nih, Bea Cukai memiliki peran untuk membantu Tribuners di rumah. Luar biasa sekali. Akhirnya kita tahu kan ternyata Bea Cukai itu tidak hanya terkait dengan apa penyelundupan tadi, barang ilegal gitu. Ternyata bisa membantu juga nih UMKM di Indonesia untuk maju dan berkembang ke kancah internasional. Nah, Pak Ikhlas dan juga Mbak ini kan seperti kita ketahui banyak banget nih kasus-kasus kayak penyelundupan. Contohnya kemarin ini belum lama ini rokok ilegal gitu kan. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih peran atau upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai ini untuk menghadapi atau memecahkan masalah penyelundupan tersebut gitu. Boleh dijelaskan mungkin karena Tribuners di rumah mungkin penasaran gitu kan Pak. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi memang
dewasa ini kita sering dengar berita-berita masalah penyelundupan rokok ilegal. Nah, selain tugas tadi kami mengawasi impor ekspor, kami juga memiliki peran dan fungsi bagaimana menjamin hak-hak keuangan negara terkait dengan cukai. Cukai ini kan kalau kita ketahui merupakan pajak tidak langsung, jadi yang dibebankan kepada konsumennya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya cukai itu memberikan kontribusi penerimaan paling besar di bea cukai. Jadi selain bea masuk, bea keluar, cukai. Nah, cukup besar cukai itu. Nah, cukai ini bisa kita pungut dari rokok atau hasil tembakau. Nah, kemudian dari minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. Nah, kemudian dari etil alkohol. Etil alkohol itu bahan untuk membuat minuman keras atau membuat parfum. Nah, atau juga hasil tembakau produk lainnya. Hasil produk tembakau lainnya, PTL. Mungkin teman-temannya Mbak Mutia suka tuh yang nge-vape. Oh iya, betul. Liquid. Rokok elektronik Mbak Mutia. Bagian dari hasil produk tembakau lainnya itu merupakan subjek cukai kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah teman-teman menyadari ketika teman-teman misalnya mengkonsumsi itu sudah sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku. Misalnya rokok yang kita hisap, apakah sudah ada pita cukainya? Pita cukainya apakah bekas atau palsu? Nah itu dia. Atau sesuai nggak dengan peruntukannya? Iya, betul. Nah, itu yang harus diawasi sama teman-teman ketika mengkonsumsi barang kena cukai, khususnya rokok tadi. Nah, rokok itu ada yang menjadi objek pengawasan kita terkait dengan tentunya cukainya. Nah, pastikan teman-teman kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi rokok, pastikan bahwa pita cukainya ada dilekati. Kalau tidak, dia termasuk ilegal, berarti polos. Kemudian pita cukainya itu palsu enggak? Nah, kadang-kadang ada serupa tapi tak sama. Jadi seolah-olah dia itu pita cukainya ada hologramnya, ternyata luntur karena palsu. Harus benar-benar kita harus tahu mana yang palsu dan Atau mungkin dia bekas, jadi dikelet-kelet, tempelin lagi. Nah, itu pernah kejadian itu Pak? sering. Luar biasa sekali, kreatif ya. Atau mungkin yang dia harusnya dilekati untuk yang berapa 16 batang, tapi dilekati yang 12 batang, itu tidak sesuai peruntukan. Intinya semuanya itu ditujukan untuk menghindari pembayaran cukainya. Nah, kalau kami boleh menyampaikan bahwasanya kami mempunyai hotline, nanti disampaikan oleh Mbak Aini, dan kami juga melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasarnya apa? Tujuan mengingatkan masyarakat dalam fungsi edukasi tadi. Nah, bagaimana masyarakat tahu ada 3 dampak dari kita misalnya mengkonsumsi rokok ilegal. Pertama, kita harus tahu ketika rokok ilegal itu tidak kita pahami atau mengetahui komposisi dari rokok tersebut. Kalau rokok ilegal kan jelas komposisinya mengandung berapa tar, berapa nikotin. Nah, bayangkan kalau itu diproduksi sembarangan. Yang penting enak, murah. Kita nggak tahu itu kandungannya berapa. Yang kedua, kita juga nggak tahu kalau misalnya kita mengkonsumsi campurannya bahan-bahannya apa aja tuh. Jadi kalau tadi kan komposisinya, wah saya ini ada penyakit ini, saya nggak boleh lebih dari ini. Kita nggak tahu komposisinya. Yang kedua, bahannya apa? Misalnya bahannya tidak hanya tembakau, cengkeh misalnya, buat supaya perasanya ada. Tambah juga misalnya bahan-bahan lain, entah bahan kamper lah atau apa kan, atau mungkin bahan-bahan yang dilarang, seperti misalnya narkotika, psikotropika, atau juga prekursor. Kita nggak tahu kalau ada yang di situ kalau misalnya dia ilegal. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini kan ada penerimaan negara di sini. Ayo teman-teman bantu bagaimana bisa negara mendapatkan hak-hak keuangannya. Karena nanti negara juga buat membangun infrastruktur, buat masyarakat, buat pendidikan dan seterusnya. Itu mungkin harapan kami, masyarakat juga bantu mengawasi dan memberantas rokok ilegal dan juga jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi ini memang perlu digarisbawahi ya Pak ya. Jadi perlu digarisbawahi Tribuners di rumah ketika kita menggunakan atau memakai produk-produk impor ya, kita harus memperhatikan apakah memang dia ini udah melalui bea cukai. Kita harus lihat tanda pitanya tadi ya Pak. Untuk rokok, untuk khusus produk dari tembaga gitu kan tembakau. Ya Pak. Ya tembaga lagi. Aduh. Jadi dari tembakau nih Tribuners di rumah. Nah, berbicara masalah kasus-kasus tadi, ada produk-produk ilegal yang masuk. Seperti apa sih upaya dari bea cukai untuk meminimalisir kejadian seperti itu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi
upaya-upaya mengantisipasi atau membatas penyelundupan yang pertama tidak mungkin kita lakukan sendirian. Nah, itulah kita melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum, dengan masyarakat, termasuk dengan rekan media. Nah, salah satunya ini kita lakukan bagaimana kita bisa bekerjasama dengan media mensosialisasikan atau membantu kita mendistribusikan informasi sampai ke masyarakat, ke publik luas. Kalau kita ketahui Tribun ini kan di hampir setiap provinsi ada. Iya, betul sekali. Apalagi pewartanya sampai ke pelosok-pelosok. Iya. Nah, bantu kami bahwasanya peran dan tugas Bea Cukai ini selain mengamankan penerimaan negara juga penting bagaimana melindungi masyarakat. Sinergitas tadi. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya setelah kami terus berupaya melakukan pendekatan persuasif. Kami untuk kasus rokok ilegal kami melakukan operasi pasar. Apa itu operasi pasar? Operasi pasar bagaimana kami melakukan penyuluhan ke toko-toko, penjual-penjual eceran agar mereka tidak menerima distribusi dari sindikat rokok ilegal. Artinya kalau demand-nya tidak ada, otomatis supply-nya tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, yang ketiga tadi sinergitas, kemudian operasi pasar untuk penyuluhan sekaligus juga kita penertiban. Nah, yang ketiga, ini kita melakukan pengawasan secara secara masif ataupun secara bersama-sama, kolaboratif. Pengawasan secara masif dan kolaboratif itu apa? Jadi kalau secara masif kami melakukan pengawasan di patroli laut. Nah, sebagaimana kita ketahui kita ini kan Lampung, Provinsi Lampung ada berbatasan dengan pantai timur dan pantai barat. Nah, kalau pantai timur itu berkaitan dengan Selat Malaka dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Yang notabene rentan barang-barang penyelundupan. Nah, kemudian juga dari pantai barat itu langsung kita berbatasan dengan samudra kan. Nah, itu juga rentan. Nah, rentan itu tidak hanya barang-barang komoditi seperti pakaian atau seperti misalnya barang-barang konsumsi, tapi juga narkotika, Mbak Mutia. Nah, itu harus diwaspadai. Kenapa kita harus masif? Kita ada kegiatan patroli laut, termasuk patroli darat. Nah, untuk patroli darat secara masif kita lakukan di perbatasan antara Jawa dan Sumatera. Khususnya di Bakauni. Karena dari situlah masuk atau pintu masuk. Nah, rokok-rokok ilegal yang kita tenggarai untuk didistribusikan di wilayah Lampung. Seperti itu. Nah, perlu diingat bahwasanya Lampung ini dia memang bukan merupakan sebagai untuk rokok ya. Dia bukan sebagai wilayah produsen. Tapi dia dimanfaatkan oleh sindikat itu sebagai wilayah distribusi dan lintasan untuk ke wilayah setelah Lampung ke atas. Itu banget ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ikhlas. Luar biasa sekali nih Tribuners. Tadi sudah dijelaskan bagaimana upaya dari pihak Bea Cukai untuk meminimalisir kasus-kasus produk-produk ilegal yang masuk terutama ke Provinsi Lampung ya Pak. Betul. Karena memang itu wilayah kerja dari Pak Ikhlas ya. Karena Lampung sendiri memang wilayah lintas untuk menuju provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Betul. Jadi sangat rentan ini ternyata Lampung ini. Nah, tadi kan sudah kita jabarkan kalau misalkan dengan adanya informasi itu sekarang beredar dengan luas, cepat dikarenakan adanya digitalisasi tentunya. Nah, berkaitan dengan itu, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan Bea Cukai ini aktif juga nih di sosial media. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih ketika harus membuat informasi ke masyarakat, karena kan masyarakat ini luas, setiap sosial media memiliki targetnya masing-masing. Nah, seperti apa strategi yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai terutama di bidang ini informasi untuk media sosial, bagaimana cara menyebarkan informasinya supaya masyarakat luas itu mengerti gitu dengan apa yang dibuat atau yang diinformasikan gitu oleh pihak Bea Cukai. Tentunya selain kita membuat konten untuk masyarakat terkait edukasi, kita juga menerima masukan dan kritikan dari masyarakat nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu saya juga aktif ya di sosmed. Saya nggak cuma membuat konten, tapi juga memantau apa sih komen-komennya setelah itu, apa sih yang kurang, yang belum ditangkap sama masyarakat luas ini apa, yang kemudian kita akan perbaiki dan buat lagi nih supaya masyarakat bisa masuk gitu loh informasi dan edukasi dari kita. Oke, jadi strateginya adalah memperhatikan bagaimana interaksi dari pengguna sosial media gitu terhadap sebenarnya mungkin kayak sekarang tuh lagi
lagi ngetren apa sih gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah di setiap sosial media itu berbeda penggunaan bahasa? Misalkan ketika di Instagram ngupload dengan bahasa anak-anak muda nih, karena memang penggunanya banyak anak muda. Apakah di Facebook karena memang banyak penggunanya orang tua atau orang dewasa, penggunaan bahasanya beda? Nah, menggunakan strategi seperti itu tidak? Jelas, Oke. jelas benar. Menggunakan strategi. Iya, karena ininya juga beda. Media Instagram itu kan ada Reels, ada story gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau di Facebook kita lebih kayak artikel, terus ada videonya. Kalau di YouTube juga liputan-liputan gitu kan. Kalau di Instagram lebih ke milenial gitu, Oke. lebih menarik lah gitu. Kalau di TikTok ini kalau boleh tahu udah ada belum? Di website kami, website, di iya. website kami itu masih 24 jam kami layani. Oke, luar biasa sekali nih. Di samping itu juga kami juga tadi kita menggunakan bahasa-bahasa kekinian. Karena memang yang melelehnya juga anak-anak milenial. Iya, betul Bahkan sekali. karena kami menggunakan bahasa lampu, bahasa daerah. Iya. Oh, Salah satu iklan layanan masyarakat kami juga menggunakan dialog atau dialek lokal. lokal gitu. Karena Oke. pemerannya juga baik. Jadi Pemerintah langsung. iya, memang luar biasa sekali. Jadi memang pihak Bea Cukai ini menerapkan strategi khusus dia untuk mengelola sosial medianya supaya semua kalangan mulai dari anak muda sampai orang tua itu bisa memahami Iya. informasi yang disampaikan oleh pihak Bea Cukai kepada Iya. masyarakat ya. Luar biasa sekali nih Tribuners. Akhirnya kita terbuka lagi nih informasinya, bertambah lagi wawasannya gitu kan terkait dengan Bea Cukai. Nah, mungkin kita udah berada di penghujung acara nih. Mutiara ingin menanyakan nih kepada Pak Ikhlas, Ya. seperti apa sih visi atau gebrakan terbaru yang akan dilakukan oleh Bea Cukai terkhusus untuk Bea Cukai di wilayah Sumatera bagian Barat gitu, untuk kedepannya dalam jangka waktu yang dekat mungkin? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk pada tugas fungsi kita tadi yang 4, itu bisa kerucutan menjadi 2. Ada di situ pengawasan dan ada pelayanan. Nah, gebrakan kita terkait dengan pengawasan adalah kita menggandeng seluruh lapisan masyarakat, termasuk di situ aparat penegak hukum, kemudian juga media, untuk sama-sama memberantas penyelundupan, termasuk juga di dalamnya rokok ilegal, untuk kita bisa mendapatkan peningkatan penerimaan negara dan juga mengamankan atau melindungi masyarakat kita bersama. Ingat, kita tidak bisa melakukan itu hanya Bea Cukai sendiri. Iya, harus ada kerjasama Betul. dari seluruh pihak tentunya. Betul, karena wilayah kita cukup besar. Kita nggak bicara nasional, kita bicara Lampung saja cukup besar. Jadi upaya kita adalah tadi strategi kita bagaimana kita menggandeng seluruh elemen masyarakat, termasuk APH, termasuk media, dan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita memberantas dengan cara bagaimana melaksanakan peran kita masing-masing, mengawasi barang ilegal, barang impor ilegal maupun rokok ilegal. Nah, yang kedua terkait dengan pelayanan. Nah, bagaimana peran kita mendorong sama-sama masyarakat untuk bisa berorientasi atau bisa produktif yang bisa berujungnya pada ekspor. Nah, tujuannya adalah bagaimana bisa menghasilkan devisa. Jadi kalau ada rekan-rekan baik UKM atau apapun yang ingin memang bisa berproduktif, misalnya kapasitasnya belum cukup, nanti kita bantu kembangkannya sampai dia bisa berorientasi ekspor. Nah, itu adalah bentuk konkret kami tadi, edukasi, komunikasi, dan asistensi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak Ikhlas penyampaiannya nih. Gebrakan terbaru yang akan dilakukan oleh pihak Bea Cukai khususnya di bagian Sumatera bagian Barat. Nah, untuk Mbak ini yang ingin saya tanyakan, seperti apa? Karena kan Mbak kan sebagai selaku konten creator ataupun pemberi informasi lah untuk di bagian sosial media. Harapannya seperti apa sih dengan informasi yang Mbak harapan? Konten-konten yang saya buat nggak cuma lewat di scroll aja. Oke. Tapi mendapatkan interaksi dari masyarakat ya, luar biasa sekali. Kami sangat terbuka untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Oke. Harapannya masyarakat lebih aktif lagi ya ketika ada informasi yang disampaikan di Instagram, ada komen, ada like. Ketika ada masalah langsung DM aja ataupun hubungin hotline-nya dari Bea Betul. Cukai ya, Betul. seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Dan mungkin terakhir nih Tribuners, Mutiara akan menanyakan kesan dan pesan dari Pak Ikhlas dulu deh, boleh nih sampaikan pesan dan kesannya kepada Tribuners di rumah. Ya, kalau saya berpesan pada masyarakat khususnya Tribuners agar masyarakat berhati-hati untuk membeli atau mengkonsumsi barang impor. Oke. Nah, karena kami tugas dan fungsinya terkait dengan impor ekspor dan cukai, jadi
waspadai mengkonsumsi atau membeli barang impor. Tadi sudah disampaikan, tidak hanya melihat dari harganya yang murah, tapi lihat apakah dia legal atau sudah memenuhi perizinan. Jangan sampai mudah di awal, sulit di akhir. Nah, yang kedua, pesan ya. Nah, saya berpesan kepada masyarakat dan Tribuners juga, agar ketika kita misalnya mendapati barang-barang seperti rokok ilegal, sampaikan kepada kami. Kami ada hotline-nya, ada live chat-nya. Yang kami lakukan adalah bagaimana bisa menjaga, melindungi masyarakat dari rokok-rokok ilegal yang kita tidak tahu dapat mengganggu kesehatan, mengganggu penerimaan negara. Intinya adalah kami hadir untuk bisa menjaga penerimaan negara dan melindungi masyarakat. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ini pesan dari Pak Ikhlas, dan selanjutnya kita akan dengarkan pesan dan kesan dari Mbak Aini. Kalau pesan dari saya untuk Tribuners nih ya. Untuk Tribuners di rumah nih. Pokoknya hati-hati banget. Kalau udah dapat pesan ancaman, terus minta nomor rekening pribadi, itu udah penipuan. Blokir aja nomornya ya, jangan takut. Apalagi mengatasnamakan pihak bea Apalagi cukai ya. mengatasnamakan bea cukai. Ya bener tadi, jangan tergiur sama harga yang murah, apalagi kelewat murah. Udah nggak masuk akal. Oke, itu aja nih Mbak. Iya, itu aja. Oke, luar biasa sekali ini pesan dari Pak Ikhlas dan juga Mbak Aini. Tribuners di rumah harus camkan. Jangan lupa nih kalau misalkan kita, walaupun kita ini generasi milenial yang katanya sangat FOMO, kita takut ketinggalan zaman gitu kan dengan produk-produk terbaru, tapi kita harus bijak. Jadi dengan informasi yang beredar, kita harus bisa memilih mana informasi yang hoax dan informasi yang benar, dan juga sebagai seorang milenial juga kita harus bisa menentukan nih kira-kira emang kita ini harus beli produknya itu dengan harga murah kah, dengan harga mahal kah, dan bagaimana kualitasnya. Jadi kita harus tahu nih dari mana kita belinya, harganya dan kualitasnya. Jadi biar kita ini tadi udah dijelaskan dengan Pak Ikhlas, biar kita itu nggak mudah di awal terus susah di akhir ya Pak ya. Nah itu memang itu pas banget nih untuk Tribuners di rumah. Jadi Tribuners di rumah jangan tergiur dengan harga murah dan juga penipuan. Dan mungkin itu aja Tribuners obrolan kita bersama dengan Pak Ikhlas dan juga Mbak Ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan ini nih Tribuners di rumah jangan lupa untuk memfollow sosial media Instagram dan IG, Twitter juga nih dari Bea Cukai. Kalau IG dan Twitternya di @kwbcsumbakbar. KWBC Sumbakbar. Oke. Dan untuk Facebooknya Kanwil DJBC Sumbakbar. Betul? Betul. Oke. Nah Tribuners, untuk informasi lebih lanjut bisa di follow Instagram, Facebook ataupun Twitternya Tribuners di rumah juga. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada penipuan-penipuan, boleh langsung hubungi hotline-nya ataupun DM di sosial medianya. Oke, baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara dengan Pak Ikhlas dan juga Mbak Aini terkait dengan seperti apa sih kegiatan dan peran Bea Cukai khususnya yang berkaitan dengan masyarakat di Indonesia dan juga Lampung ya, terkhusus untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk Tribuners di rumah supaya lebih mengenal dan lebih paham tentang seperti apa sih kegiatan dan peran dari Bea Cukai. Terima kasih Tribuners di rumah atas waktunya dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.